Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khassa ibadahul muttaqin bi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala jami'i dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak, ibu, mas, mbak, para hadirin, para jamaah Masjid Al-Hidayah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga terus menjaga istiqomah ini, konsistensi ini untuk hadir dengan niat pertama ibadah, yang kedua niat thalabul ilm. Semoga Allah jadikan itu semua sebagai sebab diturunkannya keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, as'adakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada Quran surah Al-Baqarah ayat 146 hingga 150. Ini dengan tema yang sama, masih tentang tema peralihan arah kiblat. Kita akan mulai dengan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
masjidil haram wa min haitsu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatram li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun alladzina atainahum, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab kitab ya'rifunahu, mereka mengenalnya kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka wa inna fariqam minhum, dan sungguh sebagian dari mereka la yaktumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan kebenaran wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Tuhanmu fala takunanna, maka janganlah sekali-kali minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu wa likulli wijhatun, dan tiap-tiap orang memiliki huwa muwalliha, arah dia menghadap kepadanya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan aina ma takunu, di mana saja kalian berada ya'ti bikumullahu jami'a, akan datang kepada kalian Allah semuanya Innallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu wa min haitsu kharajta, dan dari segi mana saja kamu keluar fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram wa innahu, dan sesungguhnya itu lal haqqu mir rabbik, adalah kebenaran dari Tuhanmu wa Allah, dan tidaklah Allah bi ghafilin, lalai
amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kalian keluar. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu. Syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia. Alaikum hujjah, atas kalian alasan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku. Wa la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Bapak Ibu hadirin asadakumullah, ayatnya panjang, tapi ketika dimaknai, ditafsirkan dalam kitab ini cukup satu lembar. Pemaknaannya singkat padat, karena Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan ayat ini pada halaman sebelumnya ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 142, 43, 44 dan 45. Apa konteksnya? Peralihan arah kiblat. Nah, sehingga pada halaman berikutnya ini beliau menjelaskan itu cukup dalam satu lembar saja. Mari kita bedah satu persatu dari Quran surah Al-Baqarah ayat 146. Wala in ataital alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yukhbirullah ta'ala anna ulama'a ahlil kitab. Allah dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pembesar-pembesar ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifuna sihhata ma ja'ahum bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana para pembesar orang-orang Yahudi ini sejatinya sangat mengetahui kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu apa perumpamaannya, sejauh mana mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad. Kama ya'rifu ahaduhum waladahu, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Para pembesar-pembesar ahli kitab ini sangat mengetahui dari kitab-kitab mereka bahwa akan datang seorang utusan Allah nanti di hari akhir, di akhir zaman, maksudnya Nabi Muhammad, yang datang untuk menyempurnakan syariat-syariat Allah, membawa tauhid, membawa risalah Allah. Mereka tahu Bapak Ibu, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka satu persatu. Perumpamaan ini dalam Al-Quran menunjukkan apa? Bahwa pengetahuan ahlul kitab kepada kebenaran Islam, kepada kebenaran Al-Quran, kepada kebenaran risalah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, disamakan seperti kita, disamakan seperti orang tua yang mengetahui anak-anak mereka, anak kita.
Kita tahu anak kita lahirnya kapan. Kita tahu anak kita karakternya seperti apa. Kita tahu anak kita kapan harus masuk sekolah, kapan pulang sekolah, apa kegiatannya di sekolah, bagaimana kegiatannya di luar sekolah. Kita tahu anak-anak kita. Pengetahuan itu sama seperti pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kebenaran Nabi Muhammad. Wal Arabu kanat taqribul mithala fi sihhati syai'i bihada. Orang-orang Arab sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menunjukkan sesuatu, sehingga Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan ini digunakan oleh Al-Quran untuk menjawab tudingan orang-orang Arab. Misalnya, ketika Al-Quran ingin menunjukkan bagaimana tauhid itu, Al-Quran menggunakan perumpamaan-perumpamaan Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang ahli kitab, apakah kamu tidak melihat bagaimana proses penciptaan unta? Bagaimana unta diciptakan? Kok bisa ada hewan yang bisa bertahan di tengah gurun pasir yang gersang tanpa makan dan minum dalam waktu yang cukup panjang? Diajak untuk berpikir dengan perumpamaan seekor unta. Kenapa unta, Bapak Ibu? Kok tidak ayam misalnya? Kok tidak kambing misalnya? Karena unta adalah hewan yang dekat dengan orang-orang. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Coba lihat bagaimana langit ini bisa berdiri tanpa tiang. Padahal bangunan setinggi apapun atau sependek apapun butuh penyangga. Yang ketiga, wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana gunung menjadi paku bumi, agar pergeseran lempeng tektonik bisa aman, bisa teratur, bisa kita prediksi, bisa kita ukur melalui ilmu-ilmu geografi, geologi dan seterusnya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, perumpamaan yang keempat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah? Perumpamaan-perumpamaan itu dijadikan Al-Quran sebagai jawaban, sebagai dakwah untuk membuat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab berpikir. Banyak Bapak Ibu perumpamaan-perumpamaan itu, seperti yang pernah kita bahas. Sedekah diperumpamakan seperti pohon yang punya 7 tangkai. Perumpamaan-perumpamaan itu banyak dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa langsung mengetahui suatu ilmu. Bisa jadi mereka lebih paham ketika diberikan perumpamaan. Nah, perumpamaan orang-orang Yahudi yang mengetahui Nabi Muhammad, kebenaran dakwah beliau diperumpamakan dalam Al-Quran sebagaimana orang tua mengetahui anak-anaknya. Nah, ini menarik Bapak. Inilah yang membuat Al-Quran ketika menjawab tudingan-tudingan ahli kitab ini tidak langsung frontal, tapi menggunakan dakwah yang lembut, dakwah yang persuasif, yang dari hati ke hati, yang mengguncang logika orang-orang Arab pada waktu itu. Berikutnya, kama jaa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin ma'ahu saghir ibnu kahada. Nah, ketika misalnya kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, kolega kita, apakah ini anakmu? Iya, benar, ini anakku. Kenapa kita mengakui? Karena kita tahu ini anak kita, lahirnya kapan, lahirnya di mana.
kita tahu karakter dia, sehingga kita mengakui dan bersaksi bahwa ini adalah anak kita. Sebenarnya orang-orang Yahudi pun demikian, tahu ini adalah utusan Allah, ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Menariknya Bapak Ibu, ada kisah yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad ketika umur 15 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib kemana Bapak Ibu? Ke Syam untuk berdagang. Bayangkan, umur 15 tahun sudah bisa melakukan kegiatan ekspor impor perdagangan internasional. Pertanyaannya, ketika kita umur 15 tahun sudah ngapain? Main layang-layang ya. Main layang. Nabi Muhammad umur 15 tahun sudah melakukan perdagangan lintas negara. Saat itu kalau sekarang apa Bapak Ibu? Syria, Palestina, Lebanon. Sudah ketiga negara itu umur 15 tahun. Ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib sampai ke Syam untuk berdagang, ada satu orang pendeta yang kemudian bertanya kepada Abu Thalib, Abu Thalib, ini siapa? Ini anakku, kata Abu Thalib. Mengapa Abu Thalib mengatakan ini anakku? Karena dalam sejarah Islam atau dalam literatur Islam, paman kepada ponakan itu sama seperti ayah kepada anak. Atau ada strategi lain. Abu Thalib tidak ingin Nabi Muhammad diganggu, sehingga Abu Thalib mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah putranya, agar tidak ada yang mengganggu di sana. Bapak Ibu, apa jawaban dari pendeta ini? Siapa pendeta Bapak Ibu? Buhairah. Pendeta Buhairah ini kemudian mengatakan, Abu Thalib, dalam kitabku yang aku baca, yang aku imani, semua tanda-tanda kenabian yang telah disiapkan diutus oleh Allah ada pada anak ini, kecuali satu. Apa Bapak Ibu? Dia anakmu. Loh kok bisa? Karena dalam kitabku Rasul terakhir adalah yatim. Akhirnya apa? Abu Thalib kemudian mengakui, iya benar, anak ini adalah keponakanku. Ketika diakui oleh Abu Thalib, pendeta Buhairah ini kemudian bersaksi, Bapak Ibu, wahai Abu Thalib, jikalau aku sampai umurku ketika anak ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi utusan terakhir kepada seluruh umat manusia, aku bersaksi aku yang akan menjaganya. Pendeta, sehingga kenabian Nabi Muhammad itu diakui pertama kali oleh ulama-ulama atau pembesar ahli kitab. Buhairah dalam hal ini ketika masih umur 15 tahun. Kira-kira ketika umur 15 tahun ada tidak yang membaca kita, Mas, kamu nanti akan menjadi ini, ada apa itu? Mungkin bagian DK aja, bagian psikolog. Panjenengan, Mas, Mbak, kayaknya jenengan punya punya masa depan yang sangat cerah. Jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, jadi menteri misalnya. Nabi Muhammad dibaca oleh pendeta Alkitab ini akan menjadi seorang nabi atau rasul. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu tahu, mengerti, memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebagaimana anak-anak mereka. La syakka ahadun wa la yamtari fi ma'rifati ibnihi. Tidak ada keraguan bagi mereka untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mengapa masih ada hijab
yang membuat mereka tidak mau masuk ke agama Islam. Mereka tahu kebenaran kita. Thumma akhbar ta'ala annahum ma'ahadat tahaqquqi wal itsqanil ilmi. Mereka itu bukan hanya tahu dari segi ajaran mereka, tapi mereka tahu bagaimana agama yang akan dibawa oleh utusan terakhir, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ciri-cirinya. Sehingga Buhairah tadi mengetahui meskipun Nabi Muhammad tidak tahu apakah nanti di umur 40 beliau akan diutus sebagai seorang rasul. Tapi tanda-tanda itu sudah terdapat dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Meskipun dalam Al-Quran kemudian Nabi Muhammad ini tidak disebut dengan Muhammad, tapi ismuhu Ahmad. Orang-orang Alkitab mengenalnya dengan Ahmad. Lalu kemudian Ahmad ini memiliki akar kata yang sama dengan Muhammad. Artinya apa? Orang yang terpuji. La yaktumunal haqqa ay liyaktumunun nas ma fi kutubihim min sifatin nabi. Ketika mereka sudah tahu kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, mereka memilih untuk menyimpan itu agar tidak diketahui oleh para penganutnya, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang lain. Ditutup oleh para ulama-ulamanya agar mereka tidak tahu kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Wahum ya'lamun, yang tahu hanya siapa? Para pembesar-pembesar Ahlul Kitab. Tsumma tsabbata ta'ala nabiyahu wal mu'minin. Allah teguhkan Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, dan peran umat Islam sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 di halaman sebelumnya. Wa akhbarahum bi anna ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal haqqu, yang datang dan dibawa oleh Nabi Muhammad adalah al-haqqu, kebenaran, alladzi la miryata fihi wala syakka fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya semua dari Allah. Apa penutupnya? Fala takunanna minal mumtarin, karena kebenaran ini datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sampai kita ragu, karena datangnya dari Allah. Maka Bapak Ibu, ketika peralihan arah kiblat ini, umat kan beda pendapat. Ada yang mau ikut Nabi, ada yang murtad akhirnya. Inilah untuk menguji siapa yang meyakini bahwa seluruh yang datang dari Nabi adalah kebenaran yang datang dari Allah. Pada halaman sebelumnya kita bahas itu Bapak Ibu. Peralihan arah kiblat ini untuk mengetahui siapa yang masih yakin dan ikut Nabi Muhammad, siapa yang membelot, siapa yang murtad dari ajaran Islam. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Qala al-Aufi an Ibni Abbas, walikulli wijhatun huwa muwalliha, yang disebut dengan walikulli wijhatun huwa muwalliha, yakni bidzalika ahlul adyan yaqulu likulli qabilatin kiblat. Setiap kaum, setiap agama itu memiliki kiblat. Sehingga ketika awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengarahkan ke Baitul Maqdis, orang Yahudi kan senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Islam mau ikut kiblat orang Yahudi. Baru kemudian dialihkan setelah 16 bulan, 17 bulan, baru mereka kemudian bertanya, saya kurus sufaha, kok bisa Muhammad dipindah lagi? Likulli qabilatin qiblatun yardunaha.
wa wijhatullah haitsu tawajjahal mu'minun, dan yang menjadi arah kiblat bagi orang-orang mukmin adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika kita mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis di fase awal Madinah, kita harus ikut karena perintahnya dari Allah. Ketika dialihkan ke Ka'bah, kita harus ikut lagi karena itu perintah dari Allah. Wa ruwiya an Mujahid wa 'Atha wa Dhahab wa Rabi' bin Anas bin Sadinah wa hadha wa qala Mujahid fi riwayat al-ukhra wal Hasan amara kulla qaumin ay yusallu ila al-Ka'bah. Semua umat Islam diperintahkan untuk memalingkan ketika sholat wajahnya ke arah kiblat Ka'bah. Wa qala Ibnu Abbas wa Abu Ja'far al-Baqir wa Ibnu Amir wa likulli wijhatun huwa muwalliha wa hadhil ayatu syabihatun biqaulihi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat ini Bapak Ibu memiliki kesamaan dengan ayat yang berbunyi setiap umat itu memiliki syariatnya masing-masing. Nabi Musa punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Musa punya syariat, Nabi Daud punya syariat, Nabi Isa punya syariat. Syariat para nabi ini berbeda-beda. Apa yang sama Bapak Ibu? Tauhidnya. Tauhidnya sama kepada Allah, tapi syariatnya berbeda-beda. Dan syariat-syariat itu Bapak Ibu ada yang masih bertahan. Satu, ibadah kurban, ibadah haji, khitan, potong kuku. Syariatnya Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Syariat itu yang bertahan hingga hari ini dan kemudian disempurnakan oleh ajaran Islam. Setiap syariat-syariat itu diperuntukkan untuk kaum-kaum tertentu, nabinya masing-masing. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, syariat-syariat itu kemudian disempurnakan. Contoh yang paling terlihat, ketika Nabi Muhammad kemudian naik dari Baitul Maqdis ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat berapa waktu Bapak Ibu? 50. Bayangkan 50. Kalau kita sholat wajib 17 rakaat, tambah rawatib berapa Bapak Ibu? Sunnah rawatib jadi berapa Bapak Ibu? Gak sampai 30 ya? Gak sampai 30. Tambah duha misalnya sampai 40. Tambah tahajud, tambah witir, salat taubat misalnya. Itu harus dilaksanakan konsisten setiap waktu. Bayangkan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, langsung diaminkan Nabi Muhammad, langsung diperintahkan ke umat Islam dan bertahan hingga hari ini. Luar biasa sekali. Yang 17 rakaat saja masih lalai, apalagi 50 waktu 50 rakaat. Itulah yang kemudian disyaratkan oleh para nabi yang lain. Nabi Musa memberikan syarat, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan, mintalah keringanan kepada Allah. Hingga diskon jadi berapa Bapak Ibu? 17 rakaat, 5 waktu saja. Nah itulah kemudian bisa terlihat bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berbeda, tetapi tauhidnya sama. Tauhidnya sama Bapak. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kalian keluar dalam kondisi apapun, maka arahkan wajah kalian kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah Baitullah. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Perintah ini, memalingkan ini adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah ghafil
pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Ayat ini dilanjut, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pembukanya sama Bapak Ibu. Bedanya apa? Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Perintah ini menjadi bukti, menjadi saksi bahwa orang-orang yang tidak mau ikut Nabi Muhammad, memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram, buktinya di sini. Siapa yang mau ikut, siapa yang tidak mau ikut. Apa alasan yang tidak mau ikut? Padahal ini perintah dari Allah. Maka Muhammad, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau mengikutimu, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang benci kepadamu, fala takhshawhum, jangan takut. Wakhshawni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Pesan Allah ke Nabi Muhammad. Kalau kamu gak takut ke mereka, tapi justru takut kepadaku, apa yang akan aku berikan? Kata Allah, wali utimma ni'mati alaikum, akan aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. La'allakum tahtadun, agar kamu dan umatmu mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, Quran Surah Al-Baqarah ayat 144, kemudian dilanjutkan di sini 140. Likulli qabilatin qiblatun yardunaha wa wijhatullah haitsu tawajjahal mu'minun. Dan yang menjadi arah kiblat bagi orang-orang mukmin adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika kita mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis di fase awal Madinah, kita harus ikut karena perintahnya dari Allah. Ketika dialihkan ke Ka'bah, kita harus ikut lagi karena itu perintah dari Allah. Wa ruya an Mujahid wa 'Atha wa Dhahak wa Rabi bin Anas bin Sadinah wa hadha wa qala Mujahid fi riwayat al-ukhra wal Hasan amara kulla qaumin ay yusallu ila al-Ka'bah. Semua umat Islam diperintahkan untuk memalingkan ketika sholat wajahnya ke arah kiblat Ka'bah. Wa qala Ibnu Abbas wa Abu Ja'far al-Baqir wa Ibnu Amir wa likulli wijhatun huwa muwalliha wa hadhihi al-ayatu syabihatun biqaulihi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat ini Bapak Ibu memiliki kesamaan dengan ayat yang berbunyi setiap umat itu memiliki syariatnya masing-masing. Nabi Musa punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Musa punya syariat, Nabi Daud punya syariat, Nabi Isa punya syariat. Syariat para nabi ini berbeda-beda. Apa yang sama Bapak Ibu? Tauhidnya. Tauhidnya sama kepada Allah, tapi syariatnya berbeda-beda. Dan syariat-syariat itu Bapak Ibu ada yang masih bertahan. Satu, ibadah kurban, ibadah haji, khitan, potong kuku. Syariatnya Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Syariat itu yang bertahan hingga hari ini dan kemudian disempurnakan oleh ajaran Islam. Setiap syariat-syariat itu diperuntukkan untuk kaum-kaum tertentu, nabinya masing-masing. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan, syariat-syariat itu kemudian disempurnakan. Contoh yang paling terlihat, ketika Nabi Muhammad kemudian naik dari Baitul Maqdis ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat berapa waktu Bapak Ibu? 50. Bayangkan 50. Kalau kita sholat wajib 17 rakaat, tambah rawatib berapa Bapak Ibu? Sunnah rawatib jadi berapa Bapak Ibu? Gak sampai 30 ya? Gak sampai 30.
tambah duha misalnya sampai 40, tambah tahajud, tambah witir, salat taubat misalnya. Itu harus dilaksanakan konsisten setiap waktu. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, langsung diaminkan Nabi Muhammad, langsung diperintahkan ke umat Islam dan bertahan hingga hari ini. Luar biasa subhanallah. Yang 17 rakaat saja masih lalai, apalagi 50 waktu 50 rakaat. Itulah yang kemudian disyaratkan oleh para nabi yang lain. Nabi Musa memberikan syarat, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan, mintalah keringanan kepada Allah. Hingga diskon jadi berapa Bapak Ibu? 17 rakaat, 5 waktu saja. Nah, itulah kemudian bisa terlihat bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berbeda, tetapi tauhidnya sama. Tauhidnya sama Bapak Ibu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kalian keluar dalam kondisi apapun, maka arahkan wajah kalian kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah Baitullah. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Perintah ini, memalingkan ini adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah ghafil, pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Ayat ini dilanjut, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pembukanya sama Bapak Ibu. Bedanya apa? Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Perintah ini menjadi bukti, menjadi saksi bahwa orang-orang yang tidak mau ikut Nabi Muhammad, memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram, buktinya di sini. Siapa yang mau ikut, siapa yang tidak mau ikut.